Selamat datang di diskusi kelompok kami yang berjudul Petani, Anak Muda, dan Pancasila. Sebelum ke materi dan analisa, kami akan menjelaskan apa saja isi dari film dokumenter tersebut yang akan dibawakan Mas Marcel. Silakan Mas Marcel, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ravalinda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari video tersebut. Pada awal video dapat dilihat adanya sawah yang luas dan asri. Ada seorang petani yang bernama Bapak Ngateno, dan beliau sudah 30 tahun menjadi seorang petani. Bapak Ngateno menceritakan tentang apa yang ditanyakan oleh pewawancara mengenai pekerjaannya. Dimulai dari alasannya memilih menjadi seorang petani yang katanya tidak perlu memikirkan banyak hal, khususnya jika hasilnya baik, hatinya pun akan ikut senang. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan. Baik, saya akan menambahkan. Beliau mengatakan bahwa petani adalah raja. Banyak pekerjaan di sekitarnya, namun yang beliau pilih adalah menjadi seorang petani. Kata Bapak Ngatenu, di samping enak di badan, jika tanamannya bagus dan hijau, beliau merasa senang hati. Hasil bertani Bapak digunakan untuk modal lagi dan sebagian untuk dijual. Bapak Ngatenu merasa senang menjadi petani, karena kebutuhan pokok tidak perlu beli. Bapak selalu makan makanan pokok dari hasil taninya sendiri. Bapak Ngatenu adalah pribadi yang sangat positif. Jika gagal panen, beliau harus sabar, memulai lagi dan berpikir positif bahwa esok hari cuaca akan membaik. Harus diterima dengan lapang dada dan berharap semoga Tuhan memberikan yang lebih baik nantinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi. Baik, saya akan menambahkan sedikit terkait kaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam video tersebut, terdapat nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama, yaitu kegiatan petani seperti Bapak Ngatenu menunjukkan rasa kepercayaan kepada Tuhan yang mempunyai rasa syukur dan nikmat kepada Tuhan yang telah melimpahkan panen pada petani. Walaupun gagal panen, para petani tetap bersyukur apapun hasilnya dan Tuhan akan menggantinya kelak. Dalam sila kedua ini mempunyai nilai yaitu sifat gotong royong. Para petani mengerjakan lahannya karena satu bidang lahan sawah dikerjakan oleh satu kelompok atau berkelompok. Dalam sila ketiga, mengandung nilai cinta tanah air. Petani memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Indonesia untuk bercocok tanam guna menghasilkan sesuatu yang ditanam dan juga menghijaukan Indonesia. Mungkin ada tambahan lainnya? Baik, saya akan menambahkan dalam sila keempat adanya peranan pemerintah dalam membangun pertanian desa seperti KUDES sebagai aspirasi petani dalam pembiayaan dan prasarana. Dalam sila kelima, petani ini berjuang untuk mensejahterakan rakyat hidupnya sendiri dengan hasil yang mereka dapat, seperti petani menanam padi dan hasilnya dijual ke produksi, lalu di bagian produksi diolah menjadi beras, kemudian dijual kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya, ada yang ingin menambahkan? Di sini saya akan menambahkan analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakat hidup di sektor pertanian, dan tentunya sebagai negara pemasok sebagian besar kebutuhan pangan menyebabkan tingginya permintaan terhadap komoditas padi, yang seharusnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan petani. Namun kenyataannya, nasib petani masih jauh dari kata sejahtera, walaupun berada di daerah sentra produksi padi. Hasil dari pertanian tersebut sebagian belum mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat petani. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya kepemilikan lahan serta harga jual yang rendah. Tidak menggantungkan para petani membuat kesejahteraan petani saat ini belum mampu bergerak lebih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya akan melanjutkan. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan petani ke masa depan, nampaknya masih diperlukan akselerasi program revitalisasi pertanian, terutama ke arah perbaikan struktur pemilihan lahan dan pentingnya peraturan undang-undang perlindungan petani agar terciptanya kesamarataan distribusi sharing keuntungan bagi pelaku agribisnis pertanian berdasarkan dari profesi yang proporsional pengorbanan waktu. Sedangkan di sisi lain, untuk menciptakan daya taksir petani dari yang dicapai sekarang,
Diperlukan terobosan kebijakan pemerintah agar harga hasil pertanian meningkat minimal sejalan dengan tingkat kenaikan harga barang lain yang dibayar petani. Jika ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, baik, yang selanjutnya ada analisis lahan pertanian di Indonesia. Lahan di Indonesia dieksploitasi terus-menerus. Tanpa adanya pengendalian membuat petani rugi. Tapi tidak hanya petani saja yang rugi. Bumi pun juga ikut rugi kelaknya. Banyaknya pembangunan dan infrastruktur di Indonesia juga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Karena berkurangnya lahan pertanian, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Karena sebagian besar masyarakat di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Ya, ada tambahan dari teman-teman? Silakan. Baik, saya akan menambahkan, secara otomatis berkurangnya lahan petani dan berkurangnya profesi petani akan berdampak pada hasil tani yang menurun karena tidak ada keseimbangan antara sumber daya dengan penduduk Indonesia. Ketidakseimbangan itu juga berpengaruh di bidang ekonomi karena pemerintah melakukan ekspor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yang tak terbatas. Di sisi lain, seharusnya digunakan untuk sektor pertanian, dibangun gedung-gedung yang membuat berkurangnya daya serap air ke tanah saat hujan sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir. Baik, ada tambahan dari yang lain? Baik, saya akan menambahkan tentang analisis anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Apabila anak muda enggan untuk bekerja di sektor pertanian, maka perekonomian Indonesia akan buruk karena bergantung pada impor luar negeri dan julukan Indonesia sebagai negara agraris akan hilang. Jika sektor pertanian dimanfaatkan dengan baik oleh anak muda yang mempunyai ide kreatif dan inovatif, yang tentunya sudah didukung kemajuan iptek, mungkin akan menjadi pekerjaan yang banyak diminati. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Untuk yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang solusi menurut analisis. 1. Memanfaatkan lahan pertanian seoptimal mungkin. Jika kondisi sangat sempit atau membuka lahan pertanian baru dengan menggunakan lahan atau tempat buatan. 2. Adanya pemahaman kembali mengenai pentingnya memanage kebutuhan dengan semestinya. 3. Melakukan motivasi dan sosialisasi kepada anak muda agar mau belajar dan terjun ke sektor pertanian. 4. Melakukan edukasi pada masyarakat bahwa petani adalah pekerjaan yang hebat dan jangan menganggap remeh pekerjaan petani. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mau untuk berdiskusi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.